Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bahan mites mata kuliah Pancasila. Untuk itu diharapkan kepada semua mahasiswa sekiranya dapat menyimak video ini sebaik-baiknya agar mampu memberikan jawaban terhadap soal-soal mites mata kuliah Pancasila nantinya. Ya. Baik, kita lanjut. Iya. Jadi sebelum terlalu jauh kita membahas tentang pendidikan Pancasila, maka secara umum ada 3 hal penting. Ya. Ada 3 hal penting yang harus kita ketahui ketika kita belajar mata kuliah pendidikan Pancasila. Ya. Yang pertama itu pendidikan tentang Pancasila. Yang kedua, pendidikan melalui Pancasila. Dan yang ketiga, pendidikan untuk Pancasila. Secara umum, kita tentu mengatakan bahwa ketiga-tiganya ini itu memiliki pengertian yang sama, memiliki kajian yang sama. Ya. Nah, akan tetapi ternyata memiliki perbedaan. Di mana letak perbedaannya? Yang pertama, pendidikan tentang Pancasila adalah pendidikan mengenai pengetahuan akan rumus atau pengertian Pancasila, kedudukan dan fungsinya bagi kehidupan bernegara. Itu adalah kajian tentang pendidikan tentang Pancasila. Pendidikan melalui Pancasila adalah pendidikan berpancasila, yakni belajarkan isi daripada Pancasila itu sendiri. Isi Pancasila adalah nilai-nilai yang kemudian dijabarkan ke dalam norma sosial dan hukum bernegara. Dengan pendidikan melalui Pancasila, diharapkan tumbuh sikap dan perilaku warga bangsa yang senantiasa dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila. Sedangkan pendidikan untuk Pancasila adalah pendidikan yang berisi kajian-kajian masalah kebangsaan dan kemasyarakatan Indonesia yang dikaji dari atau menurut perspektif Pancasila. Pendidikan untuk Pancasila adalah belajar untuk membangun tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia yang religius, beradab, bersatu, demokratis, dan berkeadilan. Jadi ini letak perbedaan antara pendidikan tentang Pancasila, pendidikan melalui Pancasila, dan pendidikan untuk Pancasila. Pertanyaan pertama, soal mit kita, menurut pemahaman Anda, apa perbedaan pendidikan tentang Pancasila, pendidikan melalui Pancasila, dan pendidikan untuk Pancasila? Oke, kita lanjut. Ya, ini sejarah singkat ya. Sejarah singkat perjuangan bangsa Indonesia, khususnya sejarah umumnya, ya, sejarah umum perjuangan bangsa Indonesia, dimulai dari zaman kerajaan, kemudian datangnya kolonialisme menjajah Nusantara selama berabad-abad lamanya, ya, melalui perjuangan dan pergerakan yang bersifat nasional dari bangsa Indonesia, lahirlah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diperoleh berdasarkan hasil kemerdekaan. Ya. Ini Anda dapat baca mulai dari zaman-zaman beberapa kerajaan-kerajaan besar pada waktu itu, ya, di zaman Sriwijaya, zaman Majapahit, zaman kemerdekaan, ya, awal terjadinya kolonialisme dan imperialisme,
terjadinya perang salib di Eropa, Konstantinopel direbut oleh Yerusalem, semua ini kolonialisme dan imperialisme Portugis, Spanyol, Belanda. Kemudian sejarah singkat penamaan Indonesia, ya, pada tahun 1850 James Richardson ya, dalam bukunya The Ethnology of India, R.C. Vela menggunakan nama Indonesia. Tahun 1884 ya, ada lagi Adolf Bastian dalam bukunya Indonesia Other the Insel Desimilization, R.C. Veles. Sehingga pada akhir abad ke-18, para pemuda yang datang belajar di Belanda sepakat memberikan nama Indonesia bagi keseluruhan pulau-pulau Nusantara. Ini sejarah singkat ya, pembentukan Badan Penyelidikan BPUPK yang kita ketahui, Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, di mana pada akhir Perang Asia Timur Raya tahun 45, pada tanggal 29 April 1945, dibentuk suatu badan yang diberi nama BPUPK, yang bertugas untuk menyelidiki hal-hal yang berhubungan dengan berbagai hal yang diperlukan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi tugas utamanya BPUPK ini itu menyelidiki semua hal-hal, apa-apa yang dibutuhkan, apa-apa yang diperlukan terhadap suatu negara yang akan merdeka. Susunan pengurus terdiri dari 69 orang, ditambah 7 anggota istimewa. Ketua BPUPK adalah Dr. KRT Rajiman Widyo Diningrat. Kemudian badan ini melaksanakan 2 kali sidang. Ya. Jadi, 2 kali sidang. Masa sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas perumusan dasar negara Indonesia Merdeka. Jadi sidang pertamanya membahas perumusan dasar negara. Ya, apa dasar negara kita? Ya, apa dasar dalam bernegara kita? Tidak lain dasar negara Indonesia itu adalah Pancasila. Ya. Kemudian masa sidang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Ya. Jadi 2 kali sidang dan 2 agenda pembahasan yang dilaksanakan. Ya. Membahas rancangan Undang-Undang Dasar tidak lain adalah membahas tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, ini pidato ya, Insinyur Soekarno 1 Juni 1945 ya, yang mengatakan ini ada 3 ya, ada 3, Pancasila, Trisila, dan Ekasila. Pancasila ini belum tersusun secara berhierarki, ya, belum tersusun secara berhierarki dan bersistematis pada waktu itu, di mana ada nilai kebangsaan, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Belum tersusun secara berhierarki, terstruktur, dan sistematis. Ya. Kemudian Trisila. Trisila ini pada hakikatnya hampir sama dengan Pancasila. Ya. Akan tetapi menggunakan peristilahan yang lain. Ya. Trisila ini ada 3. Ya. Ada sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan. Ya. Sosio-nasionalisme itu tergabung atau kodifikasi atau gabungan dari kebangsaan dan nilai internasionalisme atau perikemanusiaan. Begitupun sosiodemokrasi. Sosiodemokrasi tergabung dari mufakat atau demokrasi
dan kesejahteraan sosial. Ya. Sekarang kita lihat pendidikan Pancasila. Ya. Kebijakan nasional pembangunan karakter bangsa. Karakter bangsa adalah berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Maka Pancasila jelas menjadi sumber bagi pendidikan karakter di Indonesia. Pancasila harus merupakan sumber dari segala sumber ilmu pengetahuan yang ada di Indonesia. Berkarakter Pancasila berarti manusia dan bangsa Indonesia memiliki ciri dan watak religius humanis, ya. Nasionalis, demokratis, dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Nilai-nilai fundamental ini menjadi sumber nilai luhur yang dikembangkan dalam pendidikan karakter bangsa. Ya. Ini ada landasan pendidikan Pancasila, ya. Ada landasan historisnya, ya, landasan sejarahnya, ada landasan kulturalnya, ya, bahwa unsur-unsur Pancasila terdapat pada adat istiadat, tulisan bahasa, slogan, kesenian, kepercayaan, agama, dan kebudayaan. Ada landasan filosofisnya, ya, bahwa pendidikan Pancasila sangat logis dan strategis sebagai landasan untuk mengkaji, mengembangkan, dan melaksanakan serta mengamalkan nilai-nilai filosofis bangsa. Kemudian ada landasan yuridisnya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Ya. Ini landasan-landasan, ya, landasan-landasan terhadap Pancasila. Kemudian, kerangka konseptual pendidikan Pancasila. Perbedaan pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila menekankan pada pendekatan filosofis ideologis, sedangkan pendidikan kewarganegaraan menekankan pada pendekatan psikoandragogis. Ya. Yang kedua, pendidikan Pancasila menekankan pada pendekatan sosioandragogis, sedangkan pendidikan kewarganegaraan menekankan pada pendekatan sosiokultural. Ya. Dalam konteks nilai, sedangkan Pancasila, ya, pendidikan Pancasila dalam konteks nilai ideal, sedangkan pendidikan kewarganegaraan dalam konteks nilai instrumen. Ya. Itu perbedaan pendidikan Pancasila dan pendidikan keluarga negara. Pertanyaan kedua, menurut Anda, apakah Indonesia berpancasila sebelum merdeka atau setelah merdeka? Berikan analisisnya. Pertanyaan ketiga, menurut pemahaman Anda, apakah landasan mempelajari pendidikan Pancasila dan mengapa pendidikan Pancasila penting untuk dipelajari? Oke, lanjut. Pancasila sebagai dasar filsafat atau dasar falsafah negara, filosofis Geronseleh dari negara Indonesia berupa nilai-nilai budaya bangsa dan sebagai ideologi nasional yang terbuka. Ya. Jadi Pancasila itu adalah dasar filsafatnya atau dasar falsafah negara dari negara Indonesia tentunya, ya. Dan sebagai ideologi nasional yang terbuka. Apa maksudnya? Pancasila itu merangkum semua golongan. Pancasila itu dapat digunakan untuk semua. Pancasila itu dapat beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Ia bersifat terbuka. Ya. Pancasila mengatur semua, ya, dan Pancasila untuk semua. Jadi bersifat terbuka. Pancasila adalah dasar filsafat negara.
Sedangkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 adalah hukum dasar negara Indonesia. Ya. Jadi Anda harus mampu membedakan apa itu dasar negara, apa itu hukum dasar. Ya. Yang mana itu dasar negara dan yang mana itu hukum dasar negara. Ya. Yang mana dasar negara, mana hukumnya. Ya. Berbicara tentang dasar negara, pada umumnya kita berbicara tentang unwritten constitution, ya, atau yang tidak tertulis. Sedangkan berbicara tentang hukum dasar negara, berbicara tentang written constitution, ya, atau hukum yang sudah tertulis. Ya. Akan tetapi antara dasar negara dan hukum dasar negara haruslah sesuai, ya, tidak boleh bertentangan satu sama lain, dan hukum dasar negara pada umumnya harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam dasar suatu negara. Nilai dasar Pancasila bersifat tetap, dapat dijabarkan sesuai dengan dinamika. Ya, artinya nilai-nilai yang ada di dalam sila-sila Pancasila, baik sila pertama sampai sila kelima itu bersifat tetap, tidak memiliki makna ganda, dan tidak akan pernah diubah nilai-nilai dasar Pancasila tersebut. Ya. Akan tetapi ya, dapat dijabarkan, ya, dapat diimplementasikan, dapat diterapkan, dapat dilaksanakan di masyarakat. Ya. Apapun yang terjadi di masyarakat, bagaimanapun perubahan-perubahan perkembangan-perkembangan yang ada di dalam masyarakat, maka Pancasila dapatlah diterapkan di dalam masyarakat tersebut. Pancasila dalam pendekatan filsafat, ya, berarti ilmu pengetahuan yang mendalam dan mendasar mengenai Pancasila, ya, dan merupakan suatu kajian nilai-nilai yang terdapat dalam masing-masing sila, mencari intinya, hakikat dari inti dan pokok-pokok yang terkandung di dalamnya, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Apa maksud Pancasila dalam pendekatan filsafat? Artinya, kelima nilai ini harus dipahami, ya, harus diketahui, dan harus dipahami. Maksud daripada nilai-nilai ini, ya, atau hakikat daripada nilai-nilai ini, ya. Jadi apa intinya dari nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila? Itulah yang dikatakan Pancasila dalam pendekatan filsafat. Saya kasih contoh, nilai ketuhanan. Yang mana itu yang dimaksud nilai ketuhanan? Yang bagaimana itu yang dikatakan sebagai nilai ketuhanan? Apakah dikatakan nilai ketuhanan hanya ada satu Tuhan? Apakah nilai ketuhanan dikatakan hanya ada satu agama? Atau yang bagaimana itu yang dimaksudkan ketuhanan yang Maha Esa? Ya. Nilai ketuhanan yang dimaksudkan adalah hanya ada satu Tuhan, ya, bukan hanya ada satu agama. Ketika kita menyatakan hanya ada satu Tuhan, maka boleh jadi berbeda-beda agama, tetapi setiap agama memiliki satu Tuhan. Tetapi kalau kita katakan ketuhanan yang Maha Esa itu maknanya atau hakikatnya atau inti daripada maksud daripada nilai ketuhanan itu adalah hanya ada satu agama, maka kita tidak mampu, ya, berarti kita seakan-akan menjas kepada agama lain bahwa agama ini itu adalah agama yang salah. Tetapi tidak demikian adanya. Sekali lagi, nilai ketuhanan, ya, hakikat daripada nilai ketuhanan itu hanya ada satu Tuhan. Ya, dan seterusnya. Apa itu nilai? Nilai itu adalah suatu yang berharga, baik dan berguna bagi manusia. Nilai juga dapat dikatakan suatu penetapan atau suatu kualitas yang menyangkut jenis dan minat. Nilai juga dapat dikatakan suatu penghargaan atau suatu kualitas terhadap suatu hal yang menjadi dasar penentu tingkah laku manusia.
pengertian etika. Etika memiliki 3 dimensi. Etika memiliki 3 pendekatan pengertian. Yang pertama sebagai sistem nilai, ya, bahwa nilai-nilai norma moral yang menjadi pegangan tingkah laku. Etika pun dapat diartikan sebagai kode etik, asas atau nilai moral bagi anggota profesi tertentu. Sedangkan etika juga bisa diartikan sebagai filsafat moral, ilmu tentang yang baik atau yang buruk. Ya, etika. Ya. Etika berasal dari kata Yunani, ya, ethos, yaitu adat, kebiasaan, atau adat istiadat, akhlak yang baik. Dalam kamus bahasa Inggris, ethos diartikan sebagai jiwa khas suatu bangsa. Etika adalah pola pikir dan sikap perilaku yang dinyatakan secara tegas mana yang baik dan benar, mana yang benar dan salah, mana yang kontribusi dan korupsi, mana yang sopan dan tidak sopan, mana yang patut dan tidak patut. Ini adalah ranah daripada etika. Etika adalah bersumber dari nilai-nilai ajaran agama yang bersifat universal dan nilai-nilai yang tercermin dari kepribadian dan budaya bangsa yang tercakup dalam Pancasila atau etika Indonesia. Ya. Jadi bersumber dari nilai-nilai ajaran agama yang bersifat universal, bukan hanya bersumber dari ajaran-ajaran agama, contohnya ajaran agama Islam, tidak, tetapi semua agama, ya, semua agama itu mengedepankan, ya, yang namanya etika. Ya. Tidak memandang dari agama A, agama B, agama C, dan seterusnya. Ya. Tetapi etika bersumber dari nilai-nilai ajaran agama yang bersifat universal. Pengertian norma. Norma adalah sebuah aturan patokan atau ukuran, yaitu sesuatu yang bersifat pasti dan tidak pernah berubah. Pengertian norma lainnya adalah aturan-aturan atau pedoman sosial yang khusus mengenai tingkah laku, sikap, dan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di lingkungan kehidupannya. Nah, norma itu ada beberapa macam, ya. Ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Arti pentingnya norma itu hubungan antara norma. Maksudnya hubungan antara norma agama dengan norma hukum, hubungan antara norma kesusilaan dengan norma hukum, hubungan antara norma agama dan norma kesopanan, ya, dan hubungan antara empat norma tersebut. Hakikat dari dan arti penting hukum ialah pelaksanaan daripada hukum itu sendiri. Ya, implementasi daripada hukum atau penegakan daripada hukum itu sendiri. Nah, Pancasila sebagai dasar fundamental bagi bangsa. Pancasila sebagai dasar filsafat negara serta filsafat kehidupan bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat sistematis, fundamental, dan menyeluruh. Oleh karena itu, sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh, hierarki dan sistematis. Maksudnya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu satu kesatuan, ya, dapat kita kategorikan dalam suatu sistem, ya, satu sistem ini sila-sila dalam Pancasila, sehingga ketika satu subsistem bermasalah, maka akan mempengaruhi sub-subsistem lainnya, dan pada intinya merusak daripada tatanan sistem itu sendiri. Begitu pula dengan Pancasila. Pancasila itu satu kesatuan. Sila 1, 2, 3, 4, dan 5 adalah satu kesatuan. Tidak dapat dipisahkan antara sila 1, 2, 3, 4, dan 5. Sila 1 sampai sila kelima saling memiliki ketergantungan, ya, saling berpengaruh, ya, saling berhubungan, ya, saling berhubungan antara nilai 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya. Kemudian
bulat dan utuh, ya. Artinya tidak nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila ini itu tidak bisa lagi diubah-ubah, ya. Tidak bisa kita revisi, tidak bisa kita tambah-tambah, tidak bisa kita kurangi, karena dia sudah bulat dan utuh, artinya sudah lengkap, ya, sudah konkret ini nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Kemudian hierarki artinya tersusun, terstruktur, ya, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Apa maksudnya? Bahwa nilai dalam Pancasila selalu merujuk kepada ketuhanan yang Maha Esa. Inilah nilai tertinggi, nilai ketuhanan. Kemudian sistematis, ya, yang saya tadi jelaskan bahwa nilai-nilai dalam Pancasila ini dapat kita kategorikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari sub-subsistem. Ketika sub-subsistem ini rusak, ketika sub-subsistem ini bermasalah, maka akan mempengaruhi sub-subsistem lainnya, dan pada intinya, pada akhirnya akan merusak tatanan sistem secara keseluruhan. Ya. Dalam hubungannya dengan pengertian nilai, maka Pancasila tergolong nilai kerohanian. Akan tetapi, nilai kerohanian yang mengakui adanya nilai material dan nilai vital. Karena pada hakikatnya, menurut Pancasila bahwa negara adalah jasmani rohani. Selain itu, dalam Pancasila yang merupakan nilai-nilai kerohanian itu di dalamnya terkandung nilai-nilai lainnya secara lengkap dan harmonis, baik nilai material, vital, kebenaran, estetis, etis, dan harmonisasi. Hal ini dapat dibuktikan pada nilai-nilai Pancasila yang tersusun secara hierarki piramida yang bulat dan utuh. Ini artinya bahwa Pancasila memiliki semua nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Ya. Jadi pantaslah dikatakan bahwa Pancasila sebagai dasar fundamental bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Ya. Pertanyaan keempat, menurut pemahaman Anda, mengapa Pancasila dikatakan sebagai dasar bagi bangsa Indonesia? Pancasila sebagai etika politik. Pancasila sebagai etika politik. Pancasila sebagai suatu filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai sehingga merupakan sumber dari segala penjabaran norma, baik norma hukum, moral, maupun norma kenegaraan lainnya. Terkandung di dalamnya suatu pemikiran-pemikiran yang bersifat kritis, mendasar, rasional, dan komprehensif. Dan sistem pemikiran ini merupakan suatu nilai. Sebagai suatu nilai, Pancasila memberikan dasar yang bersifat fundamental dan universal bagi manusia, baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya. Nilai tersebut kemudian dijabarkan dalam norma-norma yang jelas, sehingga merupakan suatu pedoman. Ya. Baik di dalam norma moral, maupun di dalam norma hukum. Ya. Norma moral, yaitu yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut baik maupun buruk tingkah laku seorang manusia. Kemudian, norma hukum yaitu suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam pengertian inilah, maka Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum di negara Indonesia. Rumusan etika politik Pancasila. Dilihat dari rumusan rangkaian kesatuan sila-sila Pancasila, maka masalah etika dalam hal ini etika politik Pancasila paling dekat dengan sila kedua. Maka dari itu rumusan rangkaian kesatuannya dengan keempat sila yang lain adalah sebagai berikut. Etika politik Pancasila ialah perilaku atau perbuatan politik yang sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang bersila ketiga, bersila keempat, bersila kelima, dan bersila kesatu.
Seperti yang kita ketahui, masalah etika ini adalah masalah nilai. Sedangkan postulat tentang nilai ilmu filsafat Pancasila adalah hakikat manusia Pancasila. Ya. Maka dari itu, rumusan dari rangkaian ke-1 sila-sila dalam Pancasila yang berkenaan dengan etika politik Pancasila dimulai dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang mana yang dikategorikan hakikat manusia Pancasila, yaitu manusia yang memiliki nilai-nilai Pancasila yang ada di dalam dirinya, kemudian diimplementasikan ke dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Itulah yang dikatakan manusia Pancasila. Pertanyaan kelima, menurut pemahaman Anda, pertanyaan kelima, menurut pemahaman Anda, apakah politik di Indonesia sekarang ini sudah sesuai dengan etika politik Pancasila? Jelaskan analisis Anda. Ini ada salah satu contoh kasus yang saya ambil. Bagaimana berkampanye sesuai dengan etika Pancasila. Ya, kenapa contoh ini yang saya angkat? Karena tidak lama lagi, kita tinggal menghitung hari, kita akan mengadakan pemilihan, ya. Kita akan mengadakan pesta demokrasi, pemilihan serentak untuk kepala daerah, ya. Beberapa daerah-daerah kita akan melakukan pemilihan secara langsung. Jadi bagaimana berkampanye sesuai dengan etika Pancasila? Maka jawabannya ada bermacam-macam, tetapi pada prinsipnya, yang pertama, berkampanyelah secara tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Misalnya jangan mengganggu keamanan orang lain, jangan merugikan orang lain, hubungan dengan sesama manusia harus dijaga agar tetap baik, jangan sampai bentrok dengan massa partai lain. Langkah ini didasarkan pada sila ketiga, ya, Persatuan Indonesia. Jangan karena gara-gara pemilihan, ya, di dalam keluarga bentrok, di dalam masyarakat bentrok, di dalam wilayah-wilayah bentrok, di dalam lingkungan bentrok, antar kabupaten bentrok, itu gara-gara berbeda pilihan. Ya. Yang kedua, peraturan berkampanye harus ditaati karena menaati peraturan berarti menaati diri kita semua. Langkah ini didasarkan pada sila keempat, ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selanjutnya, pemilu dan khususnya berkampanye itu tujuan akhirnya adalah demi kesejahteraan dan kemakmuran hidup kita bersama. Usahakan jangan sampai menghambat usaha-usaha menuju kemakmuran bersama. Langkah ini didasarkan pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Jadi tujuan daripada pemilu kita demi kesejahteraan dan kemakmuran hidup secara bersama. Ya. Jangan sampai setelah terjadinya pemilu, setelah pemilu berlangsung, ya, kita masih saling ribut di belakang, kita masih terjadi bentrok di mana-mana, ya, terjadi demonstrasi di mana-mana. Ya. Itu bukan tujuan daripada penyelenggaraan pemilu. Dan yang terakhir, ketahuilah bahwa semua perbuatan tidak baik yang berdalihkan pemilu atau berkampanye selalu tidak lepas dari pengamatan Tuhan yang Maha Kuasa. Langkah ini didasarkan pada sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Jadi jangan melakukan segala macam hal, ya, dalam, ya, proses pemilihan itu, baik sebelum maupun sesudahnya. Ya. Jangan melakukan yang namanya black campaign, jangan melakukan yang namanya money politik. Ya. Itu semua adalah sesuatu yang tidak diindahkan. Ya. Itu semua adalah sesuatu yang tidak diinginkan, ya, di dalam berkampanye. Jadi ketika kita menggunakan Pancasila, nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari,
ya dalam kehidupan kita, di lingkungan kita berbangsa dan bernegara menggunakan nilai Pancasila, maka itulah yang kita katakan tadi bahwa hakikat manusia Pancasila. Filsafat politik Pancasila ialah seperangkat keyakinan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dibela dan diperjuangkan oleh para penganutnya, yaitu manusia-manusia Pancasila yang menyelenggarakan dan memperjuangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila. Negara Indonesia, filsafat politiknya adalah filsafat politik Pancasila. Pancasila adalah filsafat politik masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Oleh karena itu, sistem politik di Indonesia haruslah mengacu kepada filsafat politik Pancasila. Perbandingan antara filsafat politik komunis, demokrasi, dan fasisme. Ini saya mengambil contoh, filsafat politik komunisme memandang individu manusia hanya sekedar nomor dalam keseluruhan hidup bersama. Sebagai masyarakat yang bernegara, kedudukan individu tidaklah penting dan yang penting adalah kehidupan bersama yang menegara. Filsafat politik demokrasi memandang individu manusia teramat penting, sedangkan kehidupan bersama yang merupakan masyarakat yang menegara adanya sebagai akibat dari perjanjian kemasyarakatan bersama untuk hidup menegara. Demi kepentingan individu-individu yang menjadi warganya, sehingga individu adalah nomor satu pentingnya, sedangkan masyarakat yang menegara adalah penting yang nomor dua. Filsafat politik fasisme memandang manusia hanya sebagai unsur dari kebersamaan masyarakat manusia yang berwujud negara, sedangkan negara yang mengatur dan menentukan segalanya sebagai subjek, dan individu bukanlah subjek melainkan hanya objek. Maka filsafat politik Pancasila berkeyakinan bahwa manusia adalah subjek dan objek sekaligus. Prinsip dasar etika politik Pancasila. Ya, ada 5 prinsipnya. Yang pertama, pluralisme. Pluralisme itu adalah keberagaman. Ya, jadi kita di Indonesia terdiri dari beberapa macam-macam suku, bahasa, budaya, agama. Itu yang dikatakan pluralisme, keberagaman. Kemudian prinsip dasar etika politik Pancasila mengedepankan hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu tidak lain adalah hak yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Jadi hak yang bersifat asasi, yang bersifat sebagai manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, yang diberikan langsung oleh Tuhan. Sedangkan solidaritas bangsa, jadi adanya solidaritas, adanya kebersamaan, adanya bahu-membahu dalam setiap melakukan kegiatan, adanya saling dukung, adanya saling support dalam melaksanakan suatu kegiatan di dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian demokrasi dan keadilan sosial. Inilah pada umumnya 5 prinsip dasar etika politik Pancasila. Nilai-nilai etika dalam Pancasila. Nilai-nilai etika yang terkandung dalam Pancasila tertuang dalam berbagai tatanan sebagai berikut. Di dalam tatanan bermasyarakat, nilai-nilai dasarnya seperti tidak boleh ada eksploitasi sesama manusia, berperikemanusiaan dan berkeadilan sosial. Artinya tidak boleh di dalam kita bermasyarakat, tidak boleh adanya memanfaatkan, mengeksploitasi sesama manusia, memanfaatkan orang lain demi kepentingan pribadinya. Kemudian dalam tatanan bernegara, dengan nilai dasar merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur.
Nah, dalam tatanan kerjasama antar negara atau tatanan luar negeri dengan nilai tertib dunia, ya, kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ya. Tatanan pemerintah daerah dengan nilai permusyawaratan, mengakui asal-usul keistimewaan daerah, tatanan hidup beragama, kebebasan beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing, tatanan bela negara, hak dan kewajiban warga negara untuk membela negara, tatanan pendidikan, mencerdaskan kehidupan bangsa, tatanan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat, tatanan hukum dan keikutsertaan dalam pemerintahan, serta tatanan kesejahteraan sosial dengan nilai dasar kemakmuran masyarakat. Ini semua nilai-nilai etika dalam Pancasila. Nah, artinya Pancasila mengcover ya, Pancasila mengatur semuanya. Dan Pancasila, sekali lagi, Pancasila untuk semua. Hubungan etika politik dan Pancasila. Penyelenggaraan negara, baik menyangkut kekuasaan, kebijaksanaan yang menyangkut publik, pembagian, serta kewenangan harus berdasarkan legitimasi, ya, moral religius, sila pertama, serta moral kemanusiaan, sila kedua. Selain itu, dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara harus berdasarkan legitimasi hukum, yaitu prinsip legalitas. Legalitas itu adalah yang bersifat tertulisnya, memiliki kekuatan hukum, memiliki dasar hukum, memiliki substansi hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu, keadilan dalam hidup bersama, keadilan sosial, sebagaimana terkandung dalam sila kelima, negara adalah berasal dari rakyat, dan segala kebijaksanaan dan kekuasaan yang dilakukan senantiasa untuk rakyat. Sila keempat. Bukan senantiasa untuk penguasa, ya, tetapi senantiasa untuk rakyat. Fungsi Pancasila sebagai etika. Ya. Ada fungsi etika bagi kehidupan kenegaraan, dan ada fungsi etika politik dalam masyarakat. Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Ketatanegaraan adalah segala sesuatu mengenai tata negara. Menurut hukumnya, tata negara adalah suatu kekuasaan sentral yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara yang menyangkut sifat, bentuk, tugas negara dan pemerintahannya, serta hak dan kewajiban para warga terhadap pemerintah atau sebaliknya. Dan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, pengaturan sistem ketatanegaraan tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu, Undang-Undang Dasar memerlukan sebuah amandemen demi berlangsungnya sistem ketatanegaraan di Indonesia dan tercapainya tujuan negara Indonesia. Pengertian Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara adalah peraturan perundang-undangan yang tertinggi dalam negara dan merupakan hukum dasar negara tertulis yang mengikat, berisi aturan yang harus ditaati. Artinya, Undang-Undang Dasar ini adalah aturan, ya, atau hukum yang tertinggi yang ada di Indonesia, ya, bersifat tertulis, ya, dan memiliki kekuatan hukum mengatur semua, ya, dan harus ditaati. Nah, ini artinya bahwa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Dan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia sejatinya, ya, haruslah dibuat sesuai dengan nilai-nilai, sesuai dengan aturan-aturan yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang Dasar sebagai ketentuan pokok mendasar mengenai ketatanegaraan. Dengan adanya Undang-Undang Dasar, baik rakyat, pemerintah maupun penguasa negara dapat mengetahui aturan pokok atau dasar-dasar mengenai ketatanegaraannya. Oleh sebab itu, kedudukan Undang-Undang Dasar dalam kehidupan ketatanegaraan pada suatu negara sangat penting karena menjadi ukuran kehidupan dalam bernegara dan berbangsa untuk mengetahui aturan-aturan pokok yang ditujukan baik kepada penyelenggara negara maupun kepada masyarakat. Jadi Undang-Undang Dasar ini itu bukan hanya mengatur tentang pemerintah, ya, bukan hanya mengatur tentang penyelenggara negara, bukan hanya mengatur tentang pemerintahan negara, tapi juga mengatur tentang bagaimana kehidupan-kehidupan bermasyarakat, bagaimana kehidupan-kehidupan berbangsa dan bernegara, bagaimana mengatur juga tentang individu-individu di dalam negara. Jadi mengatur pemerintah negara, mengatur pemerintahan negara, mengatur pemerintahnya, mengatur pelaksana daripada negara, juga mengatur terhadap rakyatnya. Begitu tentang Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar juga sebagai hukum dasar. Ya. Dalam hal ini, Undang-Undang Dasar memuat aturan pokok mengenai penyelenggara negara, yaitu badan lembaga-lembaga pemerintahan, dan memberi kekuasaan serta prosedur penggunaan kekuasaan tersebut kepada badan-badan pemerintahan. Itu yang kita tadi jelaskan, bahwa Undang-Undang Dasar ini sebagai hukum dasar, artinya dia merupakan hukum tertinggi, yang dimana undang-undang yang berada di bawahnya, aturan-aturan perundang-undangan yang berada di bawahnya, tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar sebagai hukum yang tertinggi. Undang-Undang Dasar memiliki kedudukan yang lebih tinggi terhadap peraturan-peraturan yang lain dalam tata hukum pada suatu negara. Dengan demikian, aturan-aturan di bawah Undang-Undang Dasar tidak bertentangan dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, peraturan perundang-undangan yang berada di bawah Undang-Undang Dasar, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan daerah, provinsi, kabupaten, kota, ini semua tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Dan peraturan-peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang Dasar ini bersifat pelaksana, bersifat aturan penjabaran terhadap Undang-Undang Dasar tersebut. Fungsi dan tujuan Undang-Undang Dasar dalam ketatanegaraan. Yang pertama, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi sebagai alat kontrol. Jadi, sebagai alat kontrol, baik mengontrol pemerintah, mengontrol penguasa negara, mengontrol penyelenggara negara, maupun mengontrol rakyatnya. Kemudian membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa. Jadi Undang-Undang Dasar ini juga mampu mengendalikan, mampu membatasi yang mana yang dapat dilakukan oleh pemerintah, yang mana yang dapat dilakukan oleh penyelenggara negara, dan mengendalikan, mampu menjadi arah, mampu menjadi petunjuk, mampu menjadi pedoman bagi penguasa, bagi penyelenggara negara untuk melaksanakan tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya. Nah, kemudian memberi suatu rangka dan dasar hukum untuk perubahan masyarakat yang dicita-citakan. Jadi Undang-Undang Dasar itu memiliki bagian-bagian, Undang-Undang Dasar itu dapat dikatakan sebagai suatu, kalau kita ilustrasikan dalam suatu bangunan, dapat kita kategorikan sebagai rangkanya ini bangunan, struktur daripada ini bangunan. Untuk kita jadikan bangunan ini bagaimana modelnya, sesuai dengan apa yang kita inginkan bangunannya, itu sudah kita ada yang namanya market plan kalau saya tidak salah, memiliki suatu rangka.
dan sebagai dasar hukum untuk perubahan masyarakat yang dicita-citakan. Kemudian, sebagai landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya, baik penguasa maupun rakyat. Artinya, Undang-Undang Dasar ini mengatur untuk semua, baik pemerintah pada waktu itu, baik pemerintahan maupun rakyatnya, semua diatur di Undang-Undang Dasar. Bagaimana sifat Undang-Undang Dasar? Sifat Undang-Undang Dasar itu tertulis, maksud daripada tertulis written constitution, dibukukan, dibentuk di dalam suatu peraturan yang bersifat tertulis, written constitution, supel atau fleksibel, Jadi Undang-Undang Dasar ini fleksibel, artinya dapat diterapkan, dapat dilaksanakan terhadap perkembangan masyarakat, bentuk-bentuk perkembangan yang ada di dalam masyarakat. Kemudian ketika Undang-Undang Dasar dianggap sudah tidak mampu mengikuti perkembangan zaman, maka Undang-Undang Dasar ini dapat diamandemen, dapat direvisi, dapat ditambah, dapat dikurangi. Yang jelas tidak boleh mengurangi, tidak boleh menambah, tidak boleh mengamandemen. Batang tubuh daripada Undang-Undang Dasar yang tidak lain adalah cita-cita, tidak lain cita-cita bangsa Indonesia, yang tidak lain termaktub di dalam Pancasila. Kemudian sifatnya jelas dan mengikat. Jadi Undang-Undang Dasar ini tidak memiliki makna konotasi, tidak memiliki makna ganda. Dalam pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar itu semuanya jelas. Tidak ada makna-makna konotasi yang berada di dalam Undang-Undang Dasar. Kemudian mengikat semua, baik pemerintah maupun rakyatnya. Memuat norma-norma, jadi Pancasila ini memuat norma-norma, baik norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum, semua terkodifikasi, semua diatur dalam suatu struktur, dalam suatu aturan yang dikenal Undang-Undang Dasar. Hukum positif tertinggi, kita katakan tadi sifatnya dia hukum positif tertinggi. Hukum positif itu adalah hukum yang berlaku di dalam suatu daerah atau di dalam suatu wilayah tertentu. Jadi dia memiliki posisi yang tertinggi. Artinya Undang-Undang Dasar 1945 merupakan aturan tertinggi yang menjadi dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Negara Indonesia adalah negara demokrasi. Jadi negara Indonesia adalah negara demokrasi, artinya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demos kratos, yang berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu, segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan. Jadi tadi konsepnya negara Indonesia adalah negara demokrasi, kemudian pelaksanaannya harus berdasarkan atas hukum, atas hukum terhadap segala aspek. Kemudian dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara, kemudian diatur dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan. Dalam pengertian inilah, maka penyelenggaraan negara dilaksanakan berdasarkan pada suatu konstitusi atau undang-undang dasar, antara lain pembagian kekuasaan, lembaga-lembaga tertinggi negara, keadilan sosial, dan lainnya diatur dalam suatu undang-undang dasar negara Republik. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar beserta struktur lembaga ketatanegaraan memerlukan sebuah amandemen demi berlangsungnya sistem ketatanegaraan di Indonesia dan terciptanya tujuan negara Republik Indonesia. Oleh karena itu,
di dalam pembagian kekuasaan, ya, eksekutif, legislatif, yudikatif, itu haruslah berdasar kepada konstitusi atau undang-undang dasar. Tidak boleh atas keinginan penguasa pada waktu itu, tidak boleh atas keinginan penyelenggaraan negara pada waktu itu, tetapi semua harus berdasar kepada konstitusi atau undang-undang dasar sebagai salah satu wujud negara demokrasi, ya, yang berlandaskan atau berdasarkan atas hukum. Ya, sehingga mewujudkan atau terciptanya tujuan negara Republik Indonesia yang dicita-citakan. Ya. Kalaupun kita butuh yang namanya amandemen, maka Undang-Undang Dasar itu boleh diamandemen. Sampai saat ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah diamandemen sebanyak 4 kali. Mengapa diperlukan amandemen? Demi berlangsungnya sistem ketatanegaraan di Indonesia, demi untuk mewujudkan cita-cita bersama kita sebagai bangsa dan negara Republik Indonesia. Ini struktur ketatanegaraan sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945, ya, yang mana MPR, ya, kemudian DPR, Presiden, BPK, DPA, dan MA. Ya. Kemudian ini adalah struktur ketatanegaraan Republik Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, ini Anda bisa melihat perbedaannya, ya, di mana tadi MPR berada di atas, ya, kemudian lembaga-lembaga negara lainnya ataupun pemerintah itu berada di bawah. Sekarang setelah amandemen, ya, yang berada di atas itu adalah Undang-Undang Dasar 1945, di mana Undang-Undang Dasar 1945 ini kita katakan tadi adalah bentuk daripada demokrasi, ya. Dengan kata lain, setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, itu artinya kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, ya. Itu artinya semua baik pemerintah, eksekutif, legislatif, yudikatif, ya, dan badan-badan lain yang fungsinya, ya, memiliki fungsi masing-masing, lembaga-lembaga negara, lembaga yang ada di dalam Indonesia, ya, lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia, kementerian-kementerian, ya, BUMN, semuanya itu adalah mandataris daripada rakyat. Ya. Jadi setelah amandemen, maka rakyat memegang kedaulatan tertinggi di Indonesia, dan semua perbuatan, semua tindakan, ya, para penyelenggara negara haruslah bertumpu kepada tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk kepentingan rakyatnya, untuk kepentingan bersama. Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen lebih bersifat rigid, ya. Artinya tidak lagi dipandang sebagai peraturan perundang-undangan saja, melainkan merupakan wibawa dari suatu bentuk hukum tertinggi dari suatu negara. Hal ini dikarenakan persepsi penguasa yang sepakat untuk lebih meyakini Undang-Undang Dasar 45 sebagai kesatuan pemikiran dari masyarakat untuk memilih sesuatu yang ideal dalam hal tertentu yang direfleksikan di dalamnya. Selain itu, nilai historis yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 membuatnya sebagai konstitusi memiliki kandungan rigiditas. Berdasarkan uraian Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen bersifat kondisional, dapat dikondisikan, superior, memiliki tertinggi, hukum yang tertinggi, ya, dan rigid. Sikap positif terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar, ya, menghormati dan melaksanakan aturan-aturan di bawah Undang-Undang Dasar 45, menyadari manfaat Undang-Undang Dasar, mengkritisi penyelenggaraan negara yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar, mematuhi aturan dasar hasil perubahan Undang-Undang Dasar,
berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam melaksanakan Undang-Undang Dasar, menghargai upaya yang dilakukan oleh para mahasiswa dan para politisi yang dengan gigih memperjuangkan reformasi tatanan kehidupan bernegara yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Ya. Nah, jadi ini adalah beberapa sikap positif ya terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar. Ya. Mengkritisi penyelenggaraan negara yang tidak sesuai dengan undang-undang, ya. Mematuhi aturan, berpartisipasi secara aktif, termasuk nanti berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab pada tanggal 9 Desember 2020 ya di dalam pemilu kada. Ya. Nah, ini salah satu sikap positif terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar. Ya. Jadi soal terakhir, menurut analisis Anda, bagaimana pelaksanaan pemerintahan Indonesia dewasa ini? Ini soal terakhirnya, bagaimana pemahaman Anda tentang penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia dewasa ini? Berikan analisis Anda. Demikian, saya berharap agar mahasiswa mampu memberikan jawaban sesuai dengan bagaimana cara menganalisa materi yang saya berikan dan menganalisa semua soal-soal sehingga mampu memberikan jawaban yang dapat dikategorikan ya sebagai jawaban yang diinginkan daripada pertanyaan tersebut. Terakhir, terima kasih atas atensinya. Ya, selamat mengerjakan soalnya ya, dan terus belajar untuk kemajuan kita bersama, kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Dan saya berharap setelah mahasiswa mengambil mata kuliah pendidikan Pancasila ini, atau mengambil mata kuliah Pancasila ini, saya berharap mahasiswa tersebut menjadi mahasiswa Pancasila. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.